senang kita bisa berjumpa lagi dalam acara Misbah Doa Pagi. Saudara yang ada di onset, selamat datang. Saudara yang ada di online, ya sama selamat bergabung. Saya percaya kasih karunia Tuhan akan melimpah pagi ini. Siapkan hati sungguh-sungguh, dan sekali lagi saya percaya kasih karunia Tuhan biarlah dilimpahkan dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan berkati. Kita akan awali, saudara, untuk menyembah Tuhan, tinggikan Tuhan, biarlah hadirat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Mari kita menyembah bersama-sama. Kami mengucap syukur bagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah kami terima dari-Mu. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam hari. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah sediakan sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua yang terbaik yang boleh kami terima daripada-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur. Terima kasih, terima kasih. Mari naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Teduhkan jiwa kami di dalam hadirat-Mu. Tenangkan jiwa kami di dalam hadirat-Mu. Oh, biarlah kekuatan hadirat-Mu itu yang meneduhkan jiwa kami. Biarlah kekuatan hadirat-Mu itu yang menenangkan setiap jiwa kami. Syukur, syukur, syukur Tuhan. Syukur, syukur, syukur. Kami hampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami masuki gerbang-Mu dengan membawa ucapan syukur kami. Ke dalam pelataran-Mu dengan membawa puji-pujian akan Engkau. Kami mau mengarahkan hati kami. Oh, kami mau mengarahkan fokus kami hari ini hanya kepada Yesus Tuhan. Kami mau menghormati Engkau dengan segenap roh, jiwa, dan tubuh kami. Kuduskan kami, tahirkan kami dengan kuasa darah Anak Domba Allah. Bahkan bawa setiap kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sampai kami masuk ruang Maha Kudus-Mu. Sampai kami berjumpa muka dengan Allah yang Maha Kudus. Oh, ya dalam mata syakara lapata kara lamayara. Hindara lamayara lamaya syakara lamahana ralamu. Kurapata syakara pata karapata syakara pata karapa. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau hadir di tempat ini. Engkau nyata di tempat ini. We thank you. Masuk aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu.
Mari dengan segenap hati nyatakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Amin. Mas perak dan perak tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Tuhan, ini doa kami hari ini. Biarlah kuat kuasa darah-Mu yang kudus membasuh setiap roh jiwa tubuh kami. Kuduskan, tuluskan kami Tuhan. Mari nyatakan, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segalanya. Jadikan aku setia. Mari lebih lagi angkat hatimu, angkat suaramu, nyatakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan perak tiada artinya. Oh, bawa kami lebih dekat. Biarlah masyarakat bersekutu denganmu. Jadikan berkenan ya Tuhan. Oh, mari sekali lagi nyatakan lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan perak tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu dengan. Jadikanku hamba yang setia Tuhan. Setia, setia kepadamu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Ini doaku, ini doaku. Jadikanku
Tuhan penghiburanku, Kau Tuhan kota bentengku, Kau Tuhan Allah keselamatanku, Kau Tuhan gunung batuku, Kau Roh Kudus penghiburku, Kau Yesus kekuatan bagi jiwaku, Kau Raja yang berdaulat atasku, Kau segalanya dalam hidupku. Kau hadir, Kau hadir. Layaklah segala bangsa. Amin, amin. Kau layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Ya, sungguh Kau layak. Besar dan ajaiblah karyamu. Nyatakan, adil dan benarlah jalanmu. Segala jalanmu adil, setiap perkataanmu benar Tuhan. Ya, amin. Mulia namamu. Mari sekali lagi nyatakan besar dan ajaib. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud menyembahmu Tuhan, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Oh, mari lebih lagi nyatakan layak. Layaklah segala bangsa sujud menyembahmu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi mari nyatakan layak. Segala bangsa sebab Kau Allah yang kudus Tuhan, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah.
Irala pasa karala pasa karala pasa karala pasa karala pasa orala pasa karala pasa karala pasa karala pasa karala pasa. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan Tuhan, Engkau layak Tuhan dilulukan. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi Tuhan. Engkau layak kami sembah, selama-lamanya kami akan menyembah-Mu. Oh selama hidup kami Tuhan, kami terus akan menyembah-Mu saja. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami datang untuk memuliakan Kau Tuhan. Kami datang untuk mengagungkan Kau Tuhan. Bertatalah di atas pujian penyembahan kami. Tuhan, nyatakanlah hadirat-Mu di tempat ini. Nyatakanlah diri-Mu di tempat-tempat yang dipakai misbah doa pagi. Tuhan, urapi setiap kami, jamalah setiap kami. Pagi-pagi kami datang untuk mencari-Mu Tuhan. Pagi-pagi datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Pagi-pagi kami datang Tuhan untuk menomorsatukan Engkau Tuhan lebih di atas segala-galanya. Tuhan, terima penyembahan kami sebagai penyembahan yang Kau sukai, bagaikan dupa yang harum yang membumbung sampai ke tata-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, sentuhlah setiap kami. Sentuhan-Mu Tuhan memperbarui hidup kami. Sentuhan-Mu Tuhan memulihkan keadaan kami. Sentuhan-Mu Tuhan memberi kekuatan yang baru. Sentuhan-Mu memberikan kemenangan-kemenangan. Tuhan, sentuhan-Mu Tuhan memberikan kekudusan. Biar yang jauh dibawa mendekat, biar yang jalannya serong diluruskan Tuhan. Biar yang hatinya cemar ditarikan oleh Tuhan. Bahkan biar yang hatinya keras dilembutkan oleh Tuhan. Orala pasakan, hilala pasakan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami rindu mendengar sabda dan firman-Mu Tuhan. Sekali lagi urapilah hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya perkataan-Mu saja. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh Tuhan pewahyuan dari Tuhan. Kami butuh rema yang daripada Tuhan. Kami butuh pencerahan terang-Mu yang menerangi hati, pikiran, dan jalan hidup kami. Berbicara melalui hamba-Mu, kami siap untuk mendengarnya. Jamah hati kami, jadikan hati kami hati yang siap ditabur benih firman-Mu. Sehingga kami mendengar dan mengerti, kami percaya dan kami lakukan Tuhan. Sehingga menjadi pelaku firman dan mengalami kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Dan sekali lagi, Engkau yang berkarya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya saudara, sekali lagi senang kita bisa ketemu. Ya khusus saudara yang ada di tempat ini, sekarang semua bisa onset, tapi juga bisa online. Juga saudara yang online diberkati saudara. Ya, saya percaya ini anugerah yang besar. Saya rasa Tuhan berikan firman Tuhan yang sangat penting. Saya ajak saudara dengarkan sungguh-sungguh, ya supaya bisa tangkap sungguh-sungguh. Karena saya tahu Tuhan akan berikan terobosan. Tuhan akan berikan ya kemenangan, pelepasan, dan satu yang luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saudara, tema yang saya dapatkan adalah keluar dari kegagalan dan penderitaan. Sekali lagi, keluar dari kegagalan. Artinya apa? Yang selama ini gagal, keluar dari kegagalan. Tuhan bawa kepada keberhasilan. Dibawa pada keberhasilan. Ya, juga sudah keluar dari apa? Penderitaan. Yang selama ini saudara menderita, saudara benar-benar sedih saudara, ya. Tapi sekali lagi Tuhan akan mengajarkan keluar dari kesedihan, keluar dari penderitaan-penderitaan yang ada dalam hati saudara, sehingga saudara bisa menjadi orang yang berhasil, sukses, tapi juga bahagia di dalam Tuhan, bahkan bisa dipakai oleh Tuhan. Saya bacakan kisah yang sangat terkenal, saudara, Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko,
bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius. Ya, orang Timius duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Pergi, panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata padanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus padanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus padanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, kisah yang saya percaya kalau saudara sudah lama pasti saudara apa ya, seorang buta saudara akhirnya dapat ya pertolongan, kesembuhan dari Tuhan. Artinya ya dia keluar dari kegagalannya, hidupnya, kemiskinannya saudara, dan akhirnya dia menjadi bahagia dalam hidupnya. Nah, saudara, sekali lagi saya percaya Tuhan akan mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Yang pertama, saudara, ya Bartimius ini dikatakan miskin, saudara, karena ia buta. Saya bacakan saja ayat 46 tadi. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak itu bondong-bondong, ada seorang, saudara perhatikan ya, ada seorang apa saudara? Pengemis. Kataan dulu, ada seorang apa? Pengemis. Pengemis itu kira-kira kaya, sukses atau gagah, miskin? Ya, gagah, miskin gitu saudara, nggak bisa berhasil. Yang buta saudara. Buta itu punya arti apa saudara? Tidak bisa melihat. Jadi orang yang tidak bisa melihat, orang yang tidak tahu jalan keluarnya, orang yang tidak mengerti banyak karena buta saudara. Jadi dari ayat ini kita bisa belajar dulu, Bartimius itu buta. Dia nggak ngerti jalannya, dia nggak ngerti caranya, nggak bisa melihat saudara. Ya, sehingga akhirnya dia nggak bisa berbuat apa-apa, dan akhirnya dia dikatakan tadi ya nggak bisa kerja, nggak bisa dapat penghasilan, nggak bisa, sehingga dia jadi miskin saudara. Ya, jadi itu keadaan. Saya tidak tahu, kadang-kadang mungkin saudara di sini ada yang merasa saya nggak tahu harus berbuat apa, buta, nggak tahu lagi harus melakukan apa, harus kerja apa. Oh, siapa yang aku cari sudah buta gitu saudara. Sehingga saudara nggak pernah mengalami keberhasilan dalam pergumulan saudara, dalam pekerjaan atau usaha apapun saudara. Ya, jadi sekalipun ya Bartimius buta ya miskin, tapi kita harus tahu ya Bartimius tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengasihinya, adalah Tuhan yang bisa menolongnya, adalah Tuhan yang mau menolongnya saudara. Ya, jadi saya percaya sekali ya dia buta sampai miskin, tapi dia tahu Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan itu sumber pertolongan, Tuhan itu jalan keluarnya saudara. Pertama, saya ajak setiap saudara, jalan buntu seperti apapun, saudara keadaan parah seperti apapun, saudara menderita seperti apapun, ingat satu hal lebih dulu, Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu bisa menolong saudara, Tuhan itu adalah jalan keluarnya saudara. Ya, jadi saya percaya itu penting sekali saudara. Ya, dan saudara kenapa perlu ngerti seperti itu? Itu kesempatan. Saat itu Yesus sedang lewat di depannya. Saudara tahu saudara, ya itu kesempatan. Karena apa? Tuhan sedang jalan di depannya. Kalau Tuhan belum jalan di depannya, dia sulit untuk teriak, untuk cari Tuhan, bersuruh. Ya nggak bisa.
untuk ketemu ya sulit sekali. Tapi pas saat itu Tuhan sedang lewat di depannya, itu saat kesempatan yang luar biasa. Saudara, ya kalau dia sia-siakan, dia sudah tahu Yesus lewat. Yesus itu Maha Kuasa, Maha Kasih. Dia diam saja, saya percaya dia kehilangan kesempatan. Saya percaya mungkin selama-lamanya belum tentu lagi bisa mendapat kesempatan. Saat ini sama, saya berulang-ulang katakan ya, saya percaya Tuhan bicara dalam hati saya, tahun 2022 adalah tahun yang luar biasa sekali. Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa. Saudara, kalau saudara tahun-tahun yang lalu terus bergumul belum berhasil, imani sungguh-sungguh tahun 2022 Tuhan berkarya lebih lagi. Saudara, itu jadi kesempatan. Kalau saudara sudah mengalami anugerah, mujizat, ya karya Tuhan tahun 20, tahun 2021, tapi tahun 22 Tuhan ingin pakai saudara lebih lagi. Saudara, imani, ya jangan kehilangan kesempatan, jangan diam saja. Percaya saya, saudara, ya kalau saudara diam, saudara akan kelewatan. Sehingga tahun itu saudara sia-siakan, nggak bisa dapat apa-apa. Ya, Bartimeus tidak sia-siakan, sehingga akhirnya dia mendapatkan yang mengalami terobosan terbesar dalam hidupnya, yang menyelesaikan semua masalahnya. Saudara, membuat dia mengalami ya breakthrough yang luar biasa. Saudara, lah bagaimana sekarang ini yang paling penting ya, Bartimeus bisa keluar dari tadi saudara kegagalannya, bisa keluar dari penderitaannya, keluar dari kemiskinannya. Diawali yang pertama memiliki keinginan yang menyala-nyala untuk keluar dari kegagalan, untuk keluar dari saudara penderitaannya. Saya ulangi, punya keinginan yang menyala-nyala. Saudara, ayat 47 dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus. Didengar itu Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih. Di dalam Tuhanlah jalan keluarnya. Dia enggak mau tinggal diam. Dia tidak putus asa. Segera berseru-seru panggil Tuhan. Ya, saya katakan saudara, itu adalah Yesus orang Nazaret. Mulailah ia berseru, bukan diam saja, bukan pelan-pelan. Yesus anak Daud, kasihan aku. Berjuang sungguh-sungguh saudara. Jadi saya ulangi sekali lagi, nomor 1, saudara punya keinginan yang menyala-nyala. Tahun 2022 saudara mengalami terobosan yang luar biasa, menjadi tahun yang luar biasa. Kalau saudara enggak punya keinginan menyala-nyala, ya dengar saja. Katanya Pak Ubaja tahun 22 ya 2022 luar biasa. Benar enggak ya? Ya mungkin ya. Benar ya, mungkin ya, keliru ya. Saudara nggak ada usaha. Saudara ya sudah gini aja cukup kok. Nggak usah wah dipakai Tuhan, nggak usah. Pokok aku sudah jadi orang percaya. Pokok aku sudah melayani, sudah cukup. Saudara nggak ingin wah ngalami luar biasa. Bisa dipakai Tuhan luar biasa. Ngalami terobosan luar biasa. Kalau nggak punya itu, saudara tidak akan berjuang. Kalau Bartimeus merasa ya sudah aku buta sejak lahir. Dari dulu ya sudah memang gini, memang nasibku ya gini, nasibku itu buta, nasibku itu gak bisa berbuat apa-apa, mungkin itu sudah hukum karma, mungkin ini sudah kutuk karena dosa dan macam-macam. Kalau dia tidak punya keinginan, sungguh-sungguh dia diam kehilangan. Tapi bersyukur Bartimeus punya keinginan yang menyala-nyala. Saya doakan saudara semua yang ada di sini, punya keinginan yang menyala-nyala, keinginan yang menyala-nyala. Saudara yang online punya keinginan yang menyala-nyala. Bukti keinginan yang nyala-nyala itu saudara bangkit, saudara berseru, saudara berdoa, saudara berjuang, itu buktinya. Kalau berkata aku menyala-nyala tapi diam, itu bukan menyala-nyala. Ingin saja enggak cukup. Saudara, semua ingin kok diberkati, ingin enggak saudara? Semua ingin. Saudara ingin enggak dipakai Tuhan luar biasa? Ingin. Saudara ingin enggak mengalami mujizat besar? Ingin. Tapi belum tentu saudara berjuang habis-habisan. Hanya kalau keinginan menyala-nyala,
Aku harus dapat kesempatan ini ditolong Tuhan. Kalau tidak hidupku sudah habis semua. Nggak ada kesempatan. Keinginannya nyala membuat bertindak. Sekali lagi, kalau saudara berkata keinginan nyala-nyala, saudara tidak akan diam. Saudara akan tangkap. Saudara jadikan itu doa. Bila perlu puasakan. Saudara berjuang sungguh-sungguh. Saudara ingin dipakai, selamatkan jiwa. Mulai sungguh-sungguh. Saudara catat orang-orang, doakan. Selamatkan jiwa. Itu bukti. Keinginan yang menyala-nyala. Enggak cuma hanya ingin, saudara. Keinginannya harus menyala-nyala. Ingin saja, saudara tidak bergerak, tidak berjuang. Enggak bisa. Saya percaya semua anak pelajar ingin nilainya baik. Ingin sukses dalam studinya. Saya percaya. Tapi kalau tidak menyala-nyala, suka bolos. Enggak rajin belajar. Harus menyala-nyala. Yang kedua, saudara, minta pertolongan dari Tuhan Yesus. Ingin sukses, ingin bahagia, ingin bisa berguna hidupnya, jangan salah. Minta tolongnya hanya kepada Tuhan Yesus. Harus kepada Tuhan Yesus. Kenapa harus kepada Tuhan Yesus? Dikatakan 47 ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus. Jadi dia tidak dengar, oh ada orang lain, si A, si B, si C, tidak. Ketika didengar itu adalah Yesus. Orang Nazaret mulai dia berseru, Yesus. Jadi perjuangan, saudara, mintanya pertolongan jalan keluarnya dari Tuhan Yesus. Karena hanya Yesuslah Tuhan yang maha kuasa. Hanya Yesuslah Tuhan yang bisa menolong segala keadaan kita, pergumulan kita. Hanya Yesuslah yang tidak pernah gagal. Minta tolong orang tua baik, saudara. Tapi orang tua bukan maha kuasa. Kadang orang tua nggak bisa menolong, betul nggak? Mintalah pada Tuhan supaya orang tuamu diberkati sehingga jadi alatnya Tuhan menolong. Dokter baik, tapi dokter bukan maha kuasa. Mintalah Tuhan beri hikmat dokter, pakai dokter untuk menolong saudara. Dan semuanya, apalagi jangan sampai minta tolong ke tempat yang salah. Orang yang tidak baik, sudah minta tolong, hidupnya akan rusak. Minta tolong sudah pasti pada Yesus. Ambil keputusan hari ini, jangan menyimpang kemana-mana. Minta tolong kepada Tuhan Yesus. Minta tolong hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa pakai apapun. Dan dia tidak pernah gagal. Saudara. Kalau kita pada yang lain sering gagal. Yang ketiga, ini sangat-sangat penting saudara. Karena jarang dikupas. Yang ketiga adalah tanggalkanlah jubah kebutaanmu. Saya ulang tanggalkan. Jubah itu seperti pakaian yang di luar. Tanggalkan jubah kebutaanmu. Saudara. Ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Saudara. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara dengar. Saat itu kalau orang itu buta. Saudara. Harus pakai pakaian jubah orang buta. Ada lagi orang kusta dan lain. Tapi ada jubah untuk orang buta. Supaya apa? Saudara, dia memberitahu orang lain. Aku ini orang buta loh. Aku ini orang buta loh. Jangan ditabrak misalkan gitu. Orang sudah tahu lihat jubahnya. Oh ini orang buta. Aku ini orang buta loh. Jalan kalau ada nanti solokan kasih tahu aku. Jangan sampai jatuh misalnya. Pokok dia itu orang buta. Pakai jubah yang menunjukkan dia buta. Memberitahukan pada orang lain dia orang buta. Saudara. Saudara, saya percaya ini tindakan iman yang penting yang harus kita lakukan kalau kita mau lepas dari kebutaan, dari kegagalan, dari penderitaan. Datang pada Tuhan, percaya Tuhan bisa menolong, percaya Tuhan mau menolong. Harus ada tindakan.
lepaskan jubah kebutaan. Jangan ngomong lagi, aku buta. Jangan ngomong lagi, aku orang buta yang miskin. Jangan ngomong lagi, jangan cap lagi saudara orang buta. Lepas, sekarang aku bukan orang buta. Aku sudah lepas dari buta. Aku sudah disembuhkan. Aku bukan lagi orang buta. Ambil langkah, saudara. Harus ada langkah itu. Banyak orang gak bisa lepas, saudara. Kenapa tidak melepas jubah kemiskinan? Aku orang miskin kok. Anaknya orang miskin kok. Gimana mau isa? Buat bangun. Oh proyek yang besar. Pelayan besar. Uangnya dari mana? Aku miskin kok. Anaknya orang miskin kok. Gak ada yang bantu kok. Gimana bisa sekolah sampai S1, S2, S3. Dok, bagaimana aku anaknya orang miskin kok. Wah jadi berkat besar bagi orang. Uang dari mana jadi berkat? Saudara dengar. Jubah kemiskinanmu harus dilepas. Saudara bukan lagi miskin. Yesus sudah menanggung. Dijadikan miskin di atas kayu salib. Kutuk kemiskinan. Supaya saudara bisa diberkati. Supaya kita bisa diberkati. Supaya kita keluar dari kemiskinan. Betul saudara. Miskin itu luas. Miskin uang. Miskin pengetahuan. Aku orang bodoh kok. Jadi gak punya kepandaian kok. Gak mungkin. Gak ngerti aku ini. Lepaskan jubah kebodohan. Sekalipun kita gak tahu. Tuhan bisa memberikan hikmat. Tuhan bisa memberikan pengetahuan. Tuhan bisa memberikan kepandaian. Yang tidak tahu jadi tahu. Tapi harus lepas. Jangan terus merasa bodoh. Jadi KKS aku bodoh. Gak ngerti apa-apa. Aku gak bisa. Terus gitu. Saudara gak pernah bisa. Lepaskan jubah kemiskinan. Saudara. Itu tindakan iman. Saya lihat banyak orang gitu. Kalau saudara gagah, pernah gagah misalnya ya. Saya lihat ada banyak loh saudara. Orang gagah lalu trauma. Dia sudah ngecap dirinya. Aku gagal loh. Ya cari kerja terus gak pernah dapat kok. Jadi gak bisa dapat aku kerjaan. Di mana-mana pasti gak dapat lah. Pendidikanku rendah, ijazahku rendah. Gak mungkin dapat pekerjaan. Saudara, gagal, ngecap, gagal. Saudara, atau pernah sukses. Jadi orang sukses, jatuh pilot. Saya lihat banyak orang juga gitu. Sudah jatuh pilot, sudah merasa aku orang yang jatuh pilot gagal. Saudara, sudah enggak terus merasa gagal, enggak ada keberanian untuk bangkit. Jubahnya yang dipakai, jubah aku orang yang gagal, jatuh pilot, habis-habisan. Kalau itu tidak ditanggalkan, enggak akan bangkit, enggak akan berjuang, enggak akan lakukan sesuatu. Kalau ada saudara yang merasa orang gagal hari ini, lepaskan jubah kegagalanmu, lepaskan jubah kemiskinanmu, lepaskan jubah kebodohanmu, saudara. Lepaskan. Amin, saudara. Ya semuanya tidak mampu ini dan lain-lain, lepaskan. Jangan selalu itu. Memang kita penuh kekurangan. Bartimeus itu gak mampu dia. Tapi sedang ketemu Tuhan yang mampu. Tuhan yang mau. Tuhan yang beri jalan keluar. Jangan terus pakai jubah kemiskinan. Dulu buta. Saudara, sampai miskin. Ketemu Yesus. Lepas dari butanya. Lepas dari kemiskinannya. Lepas itu semuanya. Baru saudara bisa mendapatkan kasih karunia anugerah. Iman itu dasar dari segala sesuatunya. Banyak orang ya seperti itu. Datang pada Tuhan, datang. Doa. Tapi tetap pakai jubah tadi. Kebutaannya, jubah kemiskinannya. Hari ini sekali lagi lepaskan saudara, termasuk ketidakmampuan. Saya selalu berkata, kalau seorang mau jadi ketua kelompok, saya belajar ngomong dulu. Bisa. Kalau semua, kamu jadi ketua kelompok saya. Oh gak bisa. Selama ngomong gak bisa terus ya gak bisa. Bisa. Karena Tuhan akan tolong saya. Karena Tuhan bisa tolong saya. Saya gak bisa. Ada Tuhan yang maha bisa. Tuhan yang membuat saya bisa. Tanggalkan. Kegagalan tidak bisa. Termasuk saudara, tanggalkan dosa. Ada banyak orang sudah belum ikut Tuhan, hidup dalam dosa. Ikut Tuhan juga hidup dalam dosa. Saudara, tanggalkan kehidupan dosa. Jangan terus ada dalam lumpur dosa. Kalau saudara terus dalam lumpur dosa,
sekalipun datang gereja, sekalipun doa, sekalipun puasa nggak bisa lepas. Karena dosa itu awal datangnya penderitaan. Dosa itu awal datangnya sakit penyakit. Dosa itu awal datangnya kemiskinan. Dosa itu awal datangnya semua penderitaan. Manusia diciptakan penuh dengan kemuliaan. Manusia diciptakan penuh kelimpahan. Nggak ada kekurangan. Nggak ada sakit penyakit. Tidak ada penderitaan. Yang membuat penderitaan datang atas manusia, dosa. Satu, keluar dari lumpur dosa, jubah dosa. Juga kalau saudara sudah bertobat, harus bertobat sungguh-sungguh. Sudah bertobat, jangan terus pakai jubah dosanya. Melayani ya, enggak, saya dulu pelacur, nanti gimana, enggak layak saya pelacur. Oh melayani ya, enggak, aku dulu nipu orang, utang banyak enggak bayar, nanti aku gimana, uang dulu nipu orang, enggak bayar kok melayani. Saudara, oh aku ini Paulus saudara, orang jahat, tangkap orang Kristen, bunuh orang Kristen, itu dianggap jahat sekali, enggak layak. Dia harus melepaskan jubah ya dosanya, dia bertobat, tapi juga terus cap, dia itu orang kejam, dia itu orang sadis, dia orang jahat, harus dibuang. Kalau enggak dibuang enggak pernah berani bangkit untuk melayani, enggak bisa dipakai Tuhan. Betul saudara? Lepaskan, bisa. Ya, bahkan Paulus juga berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi ya kekuatan padaku, pertolongan padaku, Tuhan. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Jadi sekali lagi jubah dosa lepas. Saul dia berdosa, sudah ditegur. Ya, Nabi Tuhan berkata seperti ini, dengar firman, tapi tentu saja banyak alasan. Ini itu orangnya toh. Oh itu nanti untuk persembahan. Ini dan itu. Saudara dengar. Hidupnya enggak pernah ngalami breakthrough. Sekalipun sudah dipilih Tuhan. Sekalipun sudah diangkat Tuhan. Hilang. Belajarlah Daud. Orang yang mudah bertobat. Dosanya paling besar. Paling parah. Tapi waktu ditegur dengan firman. Langsung tersungguh. Langsung minta ampun. Langsung bertobat. Dia diampuni. Dia dipulihkan. Dia dapat pertolongan. Saat ini. Sekali lagi. Kalau sudah sadar ada dosa, bertobat, keluar dari rumah. Jangan terus ada dalam dosa. Bahkan kalau saudara sudah bertobat, berani lepas jubah orang dosa. Aku ini orang dosa, aku orang dosa. Jangan ngomong gitu terus. Seperti orang buta ini, aku orang buta, kasih tahu orang, ini buta loh aku. Ya jadi jangan tabrak macam-macam, jangan. Lepaskan jubah dosa. Ada lagi saudara, lepaskan jubah sakit hati, pahit hati, kecewa. Ada banyak orang, ya termasuk orang Kristen ikut Tuhan, tapi kena masalah sampai hatinya sakit, sampai hatinya luka, sampai kecewa, pahitan hati. Saudara dengar, hari ini Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang ada. Saudara ikut Tuhan, buang kecewamu, jubah kecewa. Aku kecewa, aku kecewa. Banyak orang seperti itu. Sudah jadi anak Tuhan, saudara, aku kecewa. Itu loh, oh pasanganku itu, anakku itu, orang tuaku, aku kecewa itu, karyawanku, bosku, aku kecewa itu, KKS-ku, anggotaku, aku kecewa itu, pendeta, macam-macam saudara. Saudara, tanggalkan jubah kecewa. Kalau saudara enggak nanggalkan jubah kecewa, terus di mana-mana teriak, aku kecewa. Saudara enggak pernah ngalami kelegaan. Saudara enggak pernah ngalami pembebasan. Lepaskan, tanggalkan jubah kecewa. Tanggalkan jubah sakit hati. Jangan ngomong terus, aku sakit hati. Ya kayak gini kok layak sakit hati. Ya saudara selamanya sakit hati. Kalau saudara enggak pernah nanggalkan jubah sakit hati, sampai mati tetap sakit hati. Gak bisa selesai. Lepaskan jubah kecewa, sakit hati, pahit hati. Lepas. Terima pengampunan Tuhan. Terima anugerah Tuhan. Saudara, bisa mengampuni. Itu sebabnya Tuhan berkata berapa kali mengampuni? 70 kali 7 tambah kali loh saudara. Artinya jangan habis-habisnya
mengampuni. Kalau engkau sudah nggak bisa mengampuni, hidupmu selamanya nggak akan bahagia. Hidupmu akan penuh dengan kepahitan. Hidupmu akan penuh dengan penderitaan. Rugi sendiri. Hari ini tanggalkan jubah kepahitan, jubah kecewa, jubah sakit hati. Tanggalkan. Hari ini juga saudara akan dapat kelegaan. Hari ini juga saudara akan dapatkan kedamaian. Hari ini saudara disukai oleh Tuhan. Tuhan mengampuni saudara juga. Betul? Tanggalkan kemarahan juga. Tuhan berkata, kalau engkau marah, semua orang bisa marah ya saudara. Kalau engkau marah, jangan lupa ya, jangan sampai matahari terbenam, amarahmu itu belum diselesaikan, dipadamkan. Artinya apa? Misalnya, ya, kalau siang, engkau ada suatu buat marah gitu saudara. Ingat ya, sebelum malam artinya. Sore itu harus sudah selesai marah. Buang. Jangan dibawa sampai malam. Jangan marahmu dibawa sampai tidur. Jangan disimpan. Hidupmu rusak. Tanggalkan jubah kemarahan. Kalau pagi ini sudah sempat marah tadi tidak tahu kenapa. Atau karena yang kemarin, wah itu sudah lebih berat lagi. Tapi saat ini juga tanggalkan jubah kemarahan. Sudah akan selesai masalah. Rumah tanggamu akan masalah selesai. Semuanya. Tapi jangan lupa lepaskan, tanggalkan jubah kebutaan, jubah kemiskinan, jubah kebodohan, jubah ketidakmampuan, jubah kecewa, jubah sakit hati, jubah kemarahan, dan jubah dosa. Tanggalkan saudara. Dan semua termasuk tanggalkan paradigma-paradigma yang salah. Banyak karena sekarang dengan internet banyak pengajaran macam-macam. Maka hati-hati sekali. Ya di internet itu luar biasa. Tapi kalau nggak hati-hati, seringkali kita bisa dapat pengajaran yang keliru yang membuat kita salah langkah dan akhirnya rusak. Tapi satu yang paling penting dari saya katakan, tanggalkan jubah yang menyatakan saudara ini buta, miskin, melarat, saudara kecewa, sakit hati, pahit hati, saudara marah, tanggalkan dosa. Lalu sekarang yang selanjutnya, setelah itu pantang menyerah. Saudara datang pada Tuhan, tanggalkan jubah itu, lalu jangan pernah menyerah. Semua perjuangan kadang-kadang bisa cepat, kadang-kadang lama. Doa kadang-kadang baru buka mata sudah mujizat. Kadang-kadang 1 hari, kadang-kadang 1 minggu, kadang-kadang 1 bulan, kadang-kadang 1 tahun, bahkan kadang-kadang bisa 10 tahun. Tapi jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan selama tidak menyerah. Pasti. Karena Tuhan itu pasti. Bahkan kalau sampai lama saudara. Dan saudara sudah selesaikan semuanya. Kadang-kadang lama itu bisa 2. Jubahnya gak dilepas terus. Ya gak pernah selesai. Itu lama bukan Tuhan tidak jawab. Karena lama karena tidak keluar dari dosa. Tidak lepaskan dosa. Lama karena jubah kepahitan tidak dilepas. Tapi kalau saudara sudah tinggalkan dosa. Lepas jubah kebutaan. Lepas jubah pahit hati. Lepas jubah semuanya yang tidak baik. Masih lama. Artinya saudara sedang dipersiapkan sesuatu yang lebih hebat. Lebih mulia. Lebih dahsyat. Lebih. Benar. Abraham lama. Tapi dia akhirnya melahirkan keturunannya. Sampai ke bangsa-bangsa. Kita akhirnya jadi anak-anak Abraham. Cara rohani. Betul? Yusuf lama menderita. Tapi akhirnya jadi penguasa di Mesir. Bukan berkat biasa. Daud lama. Tapi jadi raja. Betul? Jadi jangan menyerah. Kalau saudara lihat di Sedati ayat 48. Banyak orang menegurnya. Supaya diam. Kadang-kadang orang malah negur. Nyalakan saudara. Namun semakin keras ia berseru. Saudara. Anak Daud kasihanlah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Ya, mereka memanggil orang buta itu. Dan berkata padanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Karena ia memanggil engkau. Tuhan lihat orang yang
nggak menyerah, Tuhan berhenti. Ini gigi, ini benar-benar. Kadang-kadang Tuhan uji loh, kadang-kadang. Benar apa enggak ini? Tuhan berhenti. Lalu Tuhan tolong, ayat 51, tanya Yesus padanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat padamu? Jawab orang itu, orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus. Saat kita tidak menyerah, Yesus itu pasti. Hanya Yesus kadang-kadang berbuat seolah-olah tidak perhatikan, tapi dia merhatikan. Seolah-olah mau melewati, tapi Yesus gak pernah melewati. Doamu didengar. Jangan banyak menyerah. Dan yang terakhir dikatakan, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kalau sudah ditolong, jangan hilang. Ada orang menderita cari Tuhan, rajin doa pagi, rajin pondok Daud, rajin doa puasa, rajin semuanya. Tapi setelah dijawab kadang-kadang malah lupa, tinggalkan Tuhan. Belum dapat pasangan hidup, doa terus rajin melayan juga. Dapat pacar, pasangan hidup, lupa. Gimana ini Sabtu, oh. Gimana ini? Sudah. Ada orang gak punya anak, doa minta anak, sudah diberi anak. Gimana repot toh, ngurusi ini dan itu. Ada orang gak punya uang, gak punya pekerjaan, wah rajin cari Tuhan. Sudah diberkati pekerjaan, oh ini kerjaannya, langganannya datang nih gimana. Makin maju, makin tinggalkan Tuhan. Keliru. Setelah kita ditolong, makin setia dengan Tuhan. Makin setia. Ada 10 orang kusta ditolong Tuhan semua. Sembuh. Hanya 1 yang kembali pada Yesus. Yesus berkata, di mana yang 9? Hanya kamu 1 saja. Maka Yesus berkata, kamu kembali. Maka bukan hanya disembuhkan, tapi hidupmu diselamatkan. Ikut Tuhan lebih sungguh. Belajar firman Tuhan lebih sungguh. Ikut som, saudara. Doanya, saudara. Layani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Percaya lebih sungguh-sungguh. Belajar membalas cinta kasih Tuhan lebih sungguh. Maka saudara akan terus dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan. Kita pujikan. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Katakan dengan iman pada Tuhan saudara. Katakan hidupku ditentukan oleh firman-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Dengan imanmu nyatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Pujikan dengan iman saudara. Katakan pada Tuhan, bagimu Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Mu kau sediakan bagiku. Kau angkatku dan kau Pujikan pujian ini sekali lagi dari awal saudara. Pujikan sekali lagi. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu, oleh perkataanmu Tuhan. ku aman karena kau menjaga.
Tuhan saat Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan dengan yakin, bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun keadaanku, Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Mu Kau sediakan bagiku, Kau angkatku dan Kau. Sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Mu Kau sediakan bagiku, Kau angkatku dan Kau. Sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan sungguh-sungguh doa dari hati, saudara. Tuhan lihat hatimu, saudara. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Mu Kau sediakan bagiku, Kau angkatku dan Kau pulih. Semua datang pada Tuhan, saudara. Semua datang pada Tuhan, saudara. Arahkan hatimu pada Tuhan. Aku percaya saat Engkau berfirman, maka Engkau akan melakukannya, Tuhan. Aku percaya aku akan aman karena Engkau melindungi aku, Tuhan. Aku percaya, Tuhan, saat Engkau memberikan rema saat ini, Engkau mau bertindak. Aku percaya, Tuhan, seperti Bartimius yang buta dan miskin, mendapat kesempatan yang luar biasa, sebab Engkau sedang ada di depannya. Saat ini Engkau sedang nyatakan hadirat-Mu. Saat ini juga Tuhan, Engkau sedang berbicara kepada setiap kami. Saat ini tahun 2022 adalah kairosnya. Tuhan lakukan yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa. Kami tidak mau sia-siakan, Tuhan. Seperti Bartimius, kami teriak-teriak padamu, Tuhan, karena kami punya keinginan yang menyala-nyala, Tuhan. Tuhan, tolonglah Yesus, anak Daud. Tuhan kami, juru selamat kami. Tuhan yang maha kuasa, tolonglah kami. Tuhan yang maha kasih, tolonglah kami. Berseru-seru, Tuhan. Oh, sungguh-sungguh, Tuhan, saudara, punya keinginan yang menyala-nyala pada Tuhan, saudara. Katakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, tanpa Engkau, aku gak bisa keluar dari kegagalan. Tanpa Engkau gak bisa keluar dari, Tuhan, penderitaan. Dalam-Mu, Tuhan, ada pertolongan, ada pengampunan, Tuhan, ada pemulihan, Tuhan, ada mujizat-Mu pasti bisa terjadi hari ini, Tuhan. Minta pada Tuhan, saudara, minta pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Teriak pada Tuhan, Yesus, Yesus, padamu aku berharap. Aku tidak mau lagi mengandalkan yang lain. Kalau saudara sempat bercabang hati, minta pertolongan, hal yang dilarang oleh Tuhan, katakan ampuni. Sejak hari ini aku hanya mau, Tuhan, mengandalkan Engkau. Engkau sumber pertolongan kami, Engkau sumber mujizat, Engkau sumber pertolongan, Tuhan. Tuhan, tolong kami, Tuhan. Dan mulai berkata-kata, aku lepaskan jubahku, jubah kebutaanku aku lepaskan. Berkata pada Tuhan, saudara, jubah kemiskinanku aku lepaskan, jubah kebodohanku aku lepaskan. Aku bukan lagi orang buta, aku bukan lagi orang yang menderita, aku bukan lagi orang yang bodoh, aku bukan lagi orang yang gagal. Karena Engkau, Tuhan, yang menolong aku. Aku bukan lagi orang berdosa, karena Engkau mengampuni aku, menyelamatkan aku. Karena Engkau bisa memberkati aku, karena Engkau memberi kemampuan, Tuhan. Jubah sakit hati dilepas, saudara.
jubah kecewa dilepas. Aku bukan lagi orang yang kecewa. Aku bukan lagi orang yang pahit hati. Aku bukan orang yang sakit hati lagi. Aku bukan orang-orang seperti itu. Oh, aku adalah orang yang mengampuni. Aku adalah orang yang mengasihi. Hari ini semua kepahitan aku lepaskan. Aku buang, aku tanggalkan. Oh Tuhan, Kau menjamah. Oh saudara, lepaskan semua jubah-jubah yang menghalangi saudara. Oh jubah kemarahan, emosi dilepaskan saudara. Hari ini ambil tindakan iman. Dan saudara sungguh-sungguh lepaskan semua dosa, semua hal yang menghalangi. Jangan terus di mana-mana berkata ini orang buta. Jangan pakai jubah orang buta lagi. Jangan pakai jubah seperti itu. Lepaskan, tanggalkan, dan terus bersahabat Tuhan. Kalau saudara sudah pernah melangkah tapi belum berhasil, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Teriak lagi. Ada orang mentertawakan, jangan takut, tetap pegang Tuhan, tetap berseru pada Tuhan. Sekalipun orang lain mencela, oh saudara, sekalipun orang menghalangi, jangan berhenti berusaha. Yesus akan berhenti. Kalau saudara tidak berhenti berusaha, Yesus berhenti. Yesus datang. Yesus menjawab doamu. Ya saudara mengalami kasih karunia saudara. Kalau saudara pernah ditolong Tuhan, enggak setia, sekarang setia. Tetap setia ibadah, tetap setia melayani saudara. Setia belajar firman Tuhan, ikuti som saudara. Setia melayani saudara. Kalau pernah undur, setia lagi saudara. Oh tahun 2022 akan menjadi tahun yang luar biasa. Bahkan hari ini, saat ini saudara mengalami mujizat seperti Bartimius. Bukan lagi orang buta, bukan lagi orang miskin, bukan lagi orang tidak berguna, tapi orang yang mengikuti Yesus. Semua perjalanannya diikuti. Orang yang terus bersama Tuhan Yesus, orang yang mengalami kasih karunia, bahkan dipakai oleh Tuhan. Hanya nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur karena segala kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tahu saat ini Engkau sudah melakukan mujizat-Mu. Engkau sudah memberikan pengampunan. Engkau sudah memberikan pertolongan. Engkau sudah memberikan kelepasan. Oh hati yang sakit sudah disembuhkan. Oh Tuhan, dosa-dosa diampuni, luka hati disembuhkan, kecewa dilenyapkan. Ucapan syukur pada Tuhan, bersukacita dalam Tuhan. Kami Tuhan terima pengampunan, kami terima pertolongan, kami terima berkat-Mu, kami terima Tuhan mujizat-Mu, kami terima panggilan-Mu Tuhan. Oh kami terus ikut Engkau, pakai hidup kami Tuhan, lebih dan lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan, sungguh-sungguh Engkau nyata, kuasa-Mu nyata, kasih-Mu nyata, firman-Mu nyata, janji-Mu nyata, mujizat-Mu nyata, karya-Mu nyata. Saat kami sudah mendapatkannya, sudah mengalaminya. Dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami, ucapan syukur kami, dan kami sudah menerima semuanya seperti Bartimius menerima semuanya. Kami akan setia Tuhan, kami akan taat padamu Tuhan. Kami akan terus persembahkan hidup kami untuk ikut dan Kau pakai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur. Roh Kudus, Engkau yang terus tuntun hidup kami, pakai hidup kami. Amin, amin, amin. Ya, beri tepuk tangan. Sajak saudara tangkap dengan iman, yang ada di onsite, yang ada di online. Percaya saat ini Tuhan sudah berikan saat saudara melangkah seperti Bartimius. Percaya tahun 2022 Tuhan akan lakukan yang luar biasa. Tahun perbedaan. Kalau saudara dengar dunia dalam kegelapan, banyak kegelapan, bangsa-bangsa kelam, orang lain hatinya kelam gelisah, jangan kaget. Itu bukan untuk kita. Hukum Tuhan adalah terang Tuhan datang pada kita. Kita diterangi oleh Tuhan. Ada terang terpancar, kemuliaan bangkit justru jadi terang, jadi kesaksian. Karena ada perbedaan yang Tuhan, dunia akan lihat terang itu, justru mengalami kasihnya. Ya, jangan lupa juga saudara, besok Sabtu Minggu ibadah raya. Pagi masih ada misbah,
Jangan sampai tinggalkan ibadah pada Tuhan. Tunjukkan hari ini sedang berkata setia. Lalu dapat firman, tunjukkan Tuhan, taat, lakukan. Itu kunci. Ya, Tuhan berkati saudara semua.